Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya di surah Maryam. Kita tetap di surah Maryam ya. Jadi kita lanjut ke ayat yang kelima. Kemarin kita udah sebelumnya kita udah di ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima. Jadi ilmu itu sedikit-sedikit tapi insya Allah diamalkan ya. Jangan terlalu banyak, kita kurang susah untuk memahaminya. Seperti air, kalau kita belajar itu lubang botolnya itu kecil, sedikit lama-lama kita akan masuk. Tapi kalau sekaligus dituang satu ember ke dalam lubang mulut botol itu nggak akan masuk semuanya, banyak yang tumpah ya. Jadi sedikit-sedikit tapi kalau diamalkan insya Allah akan menjadi berkah dan akan dipahami. Nah, kita lanjut lagi di ayat yang kelima. Coba kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftun mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Nah, kita bacanya pelan-pelan aja ya. Jadi ini nggak ada hukum tajwidnya. Ini ada ini, jadi ini nun musyayyadah, ada tasdidnya jadi ditekan. Nggak boleh ini karena ada nun musyayyadah, jadi ada tasdidnya. Karena ini nun musyayyadah jadi harus ditekan ini. Nah, kemudian ini jadi panjang karena ada ya mati. Baris kasroh ketemu ya mati, jadi mad tabi'i panjang 2 harokat. Ini. Nah, ini harus kita paham ya. Kemudian khif, ini khiftu, khiftul. Nah, ini alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Jadi bacanya khiftul mawali. Bukan khiftum ya, tapi khiftum mawali, bukan, tapi khiftul mawali. Nah, kemudian ini lagi, ini enggak ada lagi, ini min rabbika, nun mati bertemu dengan waw. Jadi hukum bacaannya idgham bi gunnah, harus dimasukkan ke waw, nunnya hilang jadi berganti waw, tapi harus didengungkan. Min wara. Nah, jadi seperti itu ini idgham bi gunnah. Kemudian ro ini waroi ini kan satu arti, jadi dia menjadi, karena dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah, jadi dia menjadi mad wajib muttasil, ada tanda pedangnya, jadi harus panjang 5 harokat. I. Nah, ini juga mad tabi'i ya, tapi coba kita baca ini waroi, panjang waroi. Nah, kemudian wakanatim. Nah, ini panjang 2 harokat mad tabi'i. Wakanatim ro'ati. Ini mad tabi'i lagi ya, baris kasroh ada ya matinya. Kemudian ini mad tabi'i fathah, depannya ada alif. Kemudian qiron. Nah, ini tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf fa, ini ikhfa hakiki, jadi bacanya harus disamar-samarkan dan didengungkan. Agak didengungkan sedikit. Jadi aqiran fahabli. Nah, ini fahab, kemudian fahab. Kalau ini kita udah jelas ikhfa hakiki, ini kemudian ketemu lagi fahab. Nah, ini adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil, jadi dibacanya harus dipantulkan, nggak boleh fahab ya, itu qalqalah kubro namanya atau qalqalah besar, tapi bacanya fahab, itu qalqalah kecil, dia berada di tengah ayat. Kalau dia ada di akhir ayat baru dia fahab. Nah, kalau dia kita wakafkan
Nah ini li, fahabli, mat tabi'i lagi, fahabli min ladunka. Nah ini nun mati bertemu dengan lam, hukum bacanya idgham bila gunnah, idgham juga tapi dia tanpa didengungkan, nggak boleh seperti ini, min ladun, nggak boleh, tapi harus langsung aja, min ladunka. Nah min ladu, nah langsung aja dia. Kemudian nun mati bertemu dengan kaf. Nah ini ikhfa hakiki ya, harus disamar-samarkan, min ladunka waliya. Ini mad lisukun, mad iwad lagi ya, panjang 2 harokat. Dia tulisannya waliyan tapi dia menjadi waliya, nah, karena dia ada di akhir ayat. Boleh kita sambungkan? Boleh, karena ada tanda lam alif di sini. Kalau kita sambungkan, ini hukumnya mad iwadnya gugur, dia berubah menjadi idgham bi gunnah. Nah, jadi bacanya seperti apa kalau kita sambung? Min ladunka waliyyan yarithuni. Nah, langsung itu kalau kita langsungkan. Tapi kalau kita mau berhentikan juga boleh. Nah, sekian dulu ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami, insya Allah berkah. Kita lanjut ke video selanjutnya di ayat yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.